Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nashul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sudah sampai ke maqalah ke-20 yang intinya apa yang harus kita lakukan dan apa yang dilarang di dalam masjid. Untuk itu mari kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wal khamisu alla yamurra baina yadayhil musalli. Setelah bersyukur pada Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan bersalawat ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Syekh Nawawi menyebutkan Allah yamurra baina yadil musalla, hendaknya engkau tidak melewati orang yang sedang sholat dan kamu melompatin ya dari tempat sujudnya itu. Fa yahrumul muraru baina yadil musalli, karena haram hukumnya orang yang tidak ada udzur, tidak ada halangan, bebas saja jalan di kepala-kepala orang yang sujud. Wa zatrutu sholatan sahihuhu fi itiqadil musalli. Penutupnya adalah sholat yang keabsahannya berada pada keyakinan orang yang sholat. Ini sedang sholat, keyakinannya dia terganggu, maka orang yang melewati, lompatin itu adalah mengganggu. Jadi karena kita yang sholat terganggu, maka orang mengganggu itu hukumnya haram. Walau naflan, meskipun itu sholat sunnah juga tidak boleh. Sunat aja nggak apa-apa, diganggu nggak boleh. Wa illam yajid marru tariqan akhar, meskipun orang lewat tidak menemukan jalan lain, tunggu. Ditunggu, sudah tidak sedang sholat, maka kita baru jalan. Atau kita melipir keliling ya, haitsu lam yaksir musalli, di mana orang yang sholat itu adalah orang-orang yang tekun, orang yang khusyuk, yang sholatnya khusyuk, tidak sembrono, maka itu tidak boleh diganggu. Wa yajurul mururu idzal tara ilahi li inqadhi nahwi ghariqin ala muhtamat. Seorang boleh lewat apabila terpaksa melakukannya. Misalkan ya, sedang ada sholat, ada gerombolan. Biasanya kalau musim umroh haji kan gitu, lagi sholat banyak orang yang desak-desak. Lah itu boleh menjaga, meskipun agak mengganggu sholatnya seseorang. Niatnya adalah menjaga. Nah, pendapat ini adalah alal muhtamadi. Ini pendapat orang yang mutamat. Bal naqalal imam anil a'immati jawaza illam yajid tariqan. Bahkan Imam Ahmad mengutip dari para imam tentang kebolehan lewat di depan orang sholat jika tidak menemukan jalan. Wa hadza dha'ibun, sesungguhnya ini dhaif. Jadi prinsipnya tidak boleh melewati di depan orang yang sholat yang mengganggu tempat sujudnya, itu tidak boleh.
Karena itu kalau kita di masjid Mekah khususnya Madinah ya, itu antara shaf kemudian tempat sujudnya ke tempat sujud kakinya orang yang depannya itu biasanya ada sela-sela, sehingga dengan demikian tidak mengganggu orang sholat. Amma in qasara musalli, adapun jika orang sholat itu serampangan, bi an sallama fi mahalli yakhlibu fihil muraru dzalikal waqtul kalmataf, dengan ia sholat tempat yang biasa orang berlalang di sana pada waktu itu seperti tawaf ya, antara kafur jauh fi sofil qudama, atau meninggalkan sela-sela sof di barisan depannya ya. Jadi gini, boleh Bapak Ibu sekalian, ada soft di depan kita kosong, maka itu boleh orang jalan untuk menutup tempat kosong itu, karena ini adalah min tamamis sholat, yaitu kalau merapikan soft itu adalah dari kesempurnaan sholat. Nah, sholatnya habis tawaf ya, habis tawaf nggak ada tempat biasanya kan di belakang makam Ibrahim itu rebutan sholat. Nah, itu biasanya boleh juga, diperbolehkan dalam suatu keadaan darurat untuk melakukan sholat orang yang berdesak-desakan yang mengganggu itu. Ini menurut Imam Syekh Nawawi ya, karena memang tempatnya itu sebetulnya tempat untuk tawaf, tapi sunatnya setelah sholat sunat, karena ini baru tawaf kan disunatkan sholat di belakang makam Ibrahim, biasanya rebutan. Kalau sudah situ biasanya orang saling berdesak-desakan, karena ini bukan tempat sholat yang longgar. Nah, itu boleh terganggu. Fastazijal lil muru'i baina yadil sadamiha, lalu tempat itu dibutuhkan untuk lewat orang lain ya. Fala yahrum, maka dengan demikian ini tidak haram. Ta'adat sofat, meskipun softnya banyak. Coba Bapak sekalian, softnya kalau lagi di Mekah itu jangankan kaki yang longgar, pundak aja kita masuk di soft saling berdesakan. Nah, itu saking padatnya. Biasanya lagi musim Ramadan, haji, itu memang berdesak-desakan karena memang tidak ada tempat. Maka dengan demikian softnya itu menjadi kurang rapih, ya apa boleh buat, karena memang keadaan ini darurat. Jadi bagian dari ke dispensasi rukhsahnya dari sholat. Yang kelima Bapak sekalian, Allah ya'mala bi'amalid dunya, dan hendaklah engkau tidak berbuat dengan urusan dunia. Di dalam masjid tidak boleh bicara dagang. Di dalam masjid ya, di dalam masjid. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau mau bicara masjid kan ada ruangan khusus di masjid, entah serambinya, entah ada kantornya, bicaranya di situ. Jadi kalau tidak dalam masjid, full untuk zikir, untuk sholat, baca Quran pun kalau lagi tawajuhan, maka ngambil tempat lain, karena ganggu pada orang yang zikir tawajuhan. Khususnya adalah masjid-masjidnya yang thariqah itu. Karena yabi'a wa istari, tidak boleh ada jual beli. Wa yusannu alla taqula inda ru'yati dzalik, ya, seperti halnya kalau orang melihat seperti ini ya, kok ada di dalam masjid jual beli, cincin kamu bagus, berlian kamu kok bagus, berapa harganya, saya ganti. Maka yang tahu seperti itu harus didoakan Allah yatakallama bi kalamid dunya, ya maaf, la arbakhallahu tijaraka. Sebelahnya harus dalam hati mengatakan,
Ya Allah, semoga Engkau tidak memberikan keuntungan pada orang yang jual beli di dalam masjid itu. Jadi hati-hati kalau di dalam masjid, jangan urusan dagang, urusan dunia, urusan cerita yang tidak-tidak. Kita jaga. Kalau mau cerita baru keluar masjid. Yang ketujuh, Allah yatakallama bi kalamid dunya, hendaklah engkau tidak bercakap-cakap urusan yang tidak penting, urusan guyon, urusan gojekan orang Jawa ya, orang saling guyonan gitu ya. Hal-hal yang urusan dunia tidak boleh. Karena istidzallatin wa yusannu ayyakula inda sima'in dzalika la raddahallahu alaik. Seperti syair yang ketika kita tahu orang guyon, maka kita mendoakan la raddaha ya Allah alaik, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu. Artinya guyonnya itu tidak bermanfaat, biar tidak diteruskan. Yang kedelapan, Allah yahruju hayya hatta yusolli rakatain, hendaklah ia tidak keluar dari tempat duduk hingga ia sholat 2 rakaat. Ya, ini disarankan ya. Selain tahiyatul masjid, maka ia tidak meninggalkan masjid itu, sholat dulu. Lakin idza dakhaltal masjidal haram wa awradtat tawaf fal afdalu an tabda'a bit tawaf. Beda ya. Beda kalau sedang kita salat sedang di Masjidil Haram tawaf, maka tawafnya itu pengganti dari salat tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram ya. Dan itu adalah abtada bit tawaf fal afdal, ini lebih utama. Tsumma tanwi bi raqata, ini sunat tawaf wa tahiyatul masjid ma'an. Kemudian salat ba'da sunat ba'da tawaf sekaligus itu adalah salat tahiyatul masjid. Jadi artinya janganlah masuk masjid tanpa salat sunat. Kalau di Masjidil Haram disunatkan tawaf ya, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Nah, tawaf, setelah tawaf selesai ya, sholat 2 rakaat sekaligus itu maknanya sholat tahiyatul masjid. Yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian, Allah yadkhula illa biwudu, dan kesembilan, hendaklah engkau mempunyai wudu kalau sedang masuk masjid, jadi sedang suci. Wa yundabu liman lam ya'ta bi tahiyati ayyakula arba'a maratin, disunahkan bagi orang yang sudah masuk masjid salat tahiyatul masjid dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar arba'a maratin, 4 kali. Jadi kalau sudah salat tahiyatul masjid, doanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Fantaftafi al karohati bidzalik, maka jadi terbendung kemakruhan dengan sebab hal itu ya. Wa hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu'u fil masjid, hal ini terjadi bila mana tidak mudah baginya berwudu di dalam masjid ya, qabla tulul fasli, sebelum termisah lama. Wa illa fala yakfi, maka jika tidak ya, fala yakfi, maka tidak cukup karena keteledorannya ila liqasrihi bitarkil wudu ma'a tabasyarah, karena itu sebab meninggalkan berwudu yang sulit baginya. Jadi kalau memang sulit, sudah di dalam kok sulit nyari wudu, ya nggak apa-apa, tapi kan nggak boleh sholat ya, karena itu harus jaga. Kalau sholat harus tetap punya wudu. Jadi sudah di dalam kok tahu-tahu kentut ya, maka boleh tetap di dalam ya. Kecuali kalau mau masuk,
kalau masuk disarankan untuk ambil wudhu. Bapak sekalian, itu ya menyudahi dari makalah yang ke-19. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Masih yang ke-19. Wal asar, dan yang ke-10, ayyakula idza qama subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau sudah mau berdiri ya, mau keluar dari masjid, maka doanya adalah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ya. Waruya Tirmidzi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man jalasa fi majlisin wa kathura fi laghatuhu faqala qabla ayyakuma min majlisi dzalik. Siapa saja yang duduk di dalam masjid kemudian di tempat itu banyak omong kosongnya, lalu ia berkata sebelum ia bangun, maka sebaiknya di dalam duduknya itu berdoa ya, subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik illa ghafarallahu lahum ma kana fi majlis dzalik. Kecuali orang ini akan mendapatkan ampunan dosanya yang ada di tempat duduknya itu. Jadi Bapak sekalian, setiap tempat duduk di dalam masjid itu ada sahibul majlis. Ada tempat-tempat pemilik majlis itu, para malaikat. Para malaikat kan berzikir terus. Ada yang di pojok sana, pojok sini. Karena itu kalau sholat sunat ya disarankan kan bergeser dari tempat imaman. Ya, karena itu memang ada tempat-tempat khusus untuk sholat. Lah itu ada sahibul majlis. Ada malaikat penjaga dari tempat itu. Al-makan itu ada majlis, ada malaikatnya. Nah karena itu yang perlu dimudawamkan. Karena itu mengapa orang di kampung dulu itu ada namanya pasolatan, tempat sholat. Nah di situ memang tempatnya. Nah, jadi mengapa dulu orang-orang tua itu membuat pasolatan, ya, musola kecil atau pasolatan. Karena disitulah ada sahibul majlis, ada malaikat penjaga. Nah, seperti sahibul waktu, malaikat penjaga waktu. Misalkan si A, si B, Bu Ratu katakan setiap ba'da subuh ngaji. Nah, biasanya Quran 1 juz atau setengah juz. Kok nggak ngaji? Nah, itu berarti sahibul waktunya itu nyari mana ini Bu Ratu kok nggak ngaji hari ini? Nah, kira-kira kan gitu. Jadi Bapak sekalian, maka karena itu pentingnya mudawamah di dalam berzikir itu di situ. Dalam ngaji, dalam baca Quran istiqomahkan. Waruwiya ala an Ali an-Naqal, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali, beliau berkata, man ahabba ayyabtala bil mikyalil awfa, siapa saja yang menyukai ditakar dengan takaran yang lengkap, fal yakul akhir majlisi au hina yakumu, maka hendaklah ia mengucapkan di akhir duduknya itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian kan, begitu sholat doa, begitu doa selesai kan, salah satu yang dibacakan ini kan ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagi yang sudah bertarekoh sebelum doa terakhir
Rabbana atmim lana nurona faghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru berdiri Allahumma sholli dan salam-salaman itu. Jadi semua itu ada hadisnya Bapak Ibu sekalian. Ada dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita beranjak ke makalah ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-shalatu imaduddin. Salat itu tiang agama, ai qawamuddin kama anna umuda qawamul bait, yaitu penegak agama seperti tiang yang ada di dalam penegak rumah itu, ada soko gurunya. Gimana rumah tidak ada soko gurunya, tidak ada ototnya, nggak bisa berdiri. Jadi kalau orang Islam sudah syahadat ya sholat. Wa fiha, dan di dalamnya itu asru khisalin, ada 10 hal yang didapatkan orang yang sholat, yaitu zainul wajhi, hiasan yang di dalam wajah, wa nurul qalbi, dan juga cahaya di dalam hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli nurun fi qalbihi. Siapa yang orang sholat, Allah akan menerangi hatinya. Faman sya'a minkum falyunawwir qalbuh. Maka siapa di antara kita semua yang ingin mendapat cahaya dari Allah, maka sholatlah biar kita itu terterangi. Ya, itu bagus sekalian ya. Yang kedua adalah warohatul badan. Dan orang sholat itu adalah bisa melepas penat. Coba ibu sekalian ya, jenengan capek dari kerja, kemudian masuk kamar mandi, wudu, sikat gigi. Wudunya jangan di muka, tengkuknya itu dibasahin ya. Ya, usap kepalanya itu jangan di ujungnya titit, dibasahin di sini. Itu langsung seger. Ya. Itu artinya orang yang sholat itu adalah bisa menyegarkan dari kepenatan kita. Kum fasolli fa inna sholata sifat. Maka sholatlah, karena sholat itu adalah sifat, obat bagi orang yang lelah. Wa qala aidan innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ard. Sesungguhnya Allah apabila menurunkan wabah penyakit dari langit kepada penghuni bumi, sarfaha an umaril masjid, maka Allah menghindarkan dari orang-orang yang banyak memakmurkan masjid. Artinya kalau masjidnya sudah kosong, ya biasanya ada bala, bencana. Karena itu kita harus jaga masjid kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa unsun fil qabri wa manzilur rahmah wa miftahus sama. Orang yang sholat itu akan menjadi teman saat dia di alam kubur. Wa manzilur rahmah, dan tempat untuk segera diturunkannya rahmat Allah. Wa miftahis sama, dan pembuka langit, sehingga doa-doa kita itu bisa dikabulkan. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qala as-sholatu qurbanu kulli taqi. Salat itu persembahan setiap orang yang bertakwa. Jadi tidak mungkin orang dan tidak boleh orang yang muslim tidak sholat. Yang ketujuh adalah wathaqalul mizan, pemberat timbangan. Ya. Yang kedelapan wa mardhatur rabb, dan tempat memohon menjemput ridho Allah. Bapak sekalian, apa sih yang kita cari kecuali rahmat dan ridho Allah kan? Karena itu sholatnya li ridho ilah, mohon ridho pada Allah. Sholat sunatnya kalau malam itu salah satunya.
Wa qala Rasulullah sallam ma min halati yakunu 'alaihal 'abdu ahabba illa Allah ta'ala. Tidak ada satu keadaan di mana seorang hamba lebih dicintai oleh Allah min ayyarahu sajidan, dibandingkan dia seseorang yang sedang sujud, yu'afiru wajhahu wa turab, ia menyungkurkan wajahnya di tanah. Orang yang sujud itu tidak ada yang bisa melebihi bagi cintanya Allah pada seorang. Jadi orang yang sedang sujud, itulah Allah menurunkan rahmat, nafilah, tambahannya, liridhoilah, ridho Allah, dan juga tentu sholat yang terakhir itu liridho disebutlah fadlillah. Fadilah Allah itu diturunkan saat kita sujud. Watamul jannah, dan kita akan mendapatkan penghargaan yang tinggi nanti di akhirat. Qala Rasulullah innal musalli liyaqra'u babal malik wa inna man yutima qara'a babi yusiku ayyuftahalahu. Sebenarnya orang sholat benar-benar akan bisa mengetuk pintu raja, dan sesungguhnya siapa saja yang dapat mengetuk pintu Allah, maka sebenarnya dia akan membuka surga. Gitu loh Bapak sekalian. Gimana kita mau surga kalau tidak mengetuk? Nah, ngetuknya itu sholat. Yang ke-10 adalah wajib wa hijabun minanar, dan benteng kita dari neraka. As-sholatu mizan wa man wa aufastawafa. Sholat itu timbangan, maka siapa saja yang memenuhi timbangan yang sempurna, ya, maka sholat. Riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas. Maknanya adalah sholat itu timbangan iman, maka siapa saja yang melengkapi sholatnya dengan memelihara sholat dan sunnah-sunnahnya, maka ia melengkapi apa timbangan yang berat, dan itu sesuai dengan janji Allah, ya, ma'wa'adallahu bihi minal fauzi, yaitu kebahagiaan, bidarit thawabi wan najati min alimil iqab, di negeri pelimpahan pahala dan keselamatan yang nanti kalau tidak kita lolos maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Faman aqamaha faqad aqamadin, maka siapa yang menjalankan sholat maka aqamadin, dia mendirikan bangunan itu. Wa man tarakaha faqad hadamatin, kalau orang itu tidak sholat maka dia menghancurkan bangunannya. Kira itu adalah dari Islam itu. Khamsu sholawati man hafadha alaihina kanat lahu nuron. Sholat 5 waktu itu bisa memeliharanya dari kehidupan kita, cahaya yang kuat, wa burhanan, dan menjadi petunjuk, wa najata yaumil qiyamah, dan menjadi penyelamat nanti di hari kiamat. Wa malam yukhafid alaihina, dan siapa saja yang tidak memeliharanya, tidak mau sholat tertib, lam takun lahu nuran, maka orang itu tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanan, dan juga tidak akan ada petunjuk, wala najatan, dan juga tidak akan selamat. Wa kana yaumul qiyamah ma'a fir'aun wa qarun. Orang seperti ini nanti di hari kiamat akan bersama dengan Fir'aun dan Qarun, wa Haman, dan orang namanya Haman, ya, wa Abi wa Ubay, dan Ubay ibnu Khalaf, rawahu Ibnu Nasr. Demikian Bapak sekalian yang kita kaji pada hari ini. Moga-moga Allah meridhai, memudawamkan kita sholat, khususnya sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu semua apa ridho, rahmat, maunah, liridhoilah, syukrilah, fadilah itu digelontorkan bagi orang yang sedang sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.